berdua hilang di telan bumi. Koko mau pergi? Tanya Anissa saat melihat suaminya itu berganti pakaian bersih. Ya, mau bertemu temanku. Jawab Reki. Anissa tersenyum tipis. Karena sekarang Reki tidak lagi keberatan saat dirinya bertanya tentang kepergiannya keluar rumah. Hati-hati, pulangnya jangan terlalu malam. Ucap Anissa yang membuat gerakan tangan Reki terhenti. Apa dia akan marah? Apa dia tidak suka mendengar aku terlalu banyak bicara? Batin Anissa yang gugup. Reki perlahan mendekati Anissa dan tiba-tiba pria itu mencium keningnya. Aku pergi, ucap Reki yang kemudian langsung pergi keluar pintu. Sementara pipi Anissa merona dan loncat-loncat kegirangan. Ceklek. Wajah Anissa memanas karena gerakan anehnya tertangkap basah oleh Reki. Namun pria itu berpura-pura tidak tahu dan mengambil salah satu jam mewahnya di dalam lemari. Setelah berbalik badan, tanpa Anissa tahu Reki mengulum senyumnya. Astaga, sumpah malu parah. Apa yang akan Koko pikirkan tentangku? Dia pasti mengira aku senang dicium olehnya. Tapi, memang senang sih. Gumam Anissa yang kemudian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Anissa memutuskan untuk mencoba pakaian yang Reki belikan untuknya. Baru mencoba 3 motif, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Masuk, ucap Anissa. Ceklek. Lieni menekan handle pintu dan melihat Anissa yang tengah mencoba pakaian barunya. Mama, ayo masuk mah, ujar Anissa. Bajunya bagus, ucap Lieni yang kemudian melangkah masuk. Mama, maaf ma, kamarku berantakan, ucap Anissa sembari memunguti pakaian yang berserakan di atas tempat tidur. Tidak masalah, Mama cukup mengerti apa yang sudah terjadi semalam, sindir Lieni. Aduh, aku kok malu ya? Anissa tersenyum sembari menutup mulutnya. Mama senang, karena hubunganmu dan Reki sudah mengalami kemajuan. Apa dia bersikap lembut padamu? Tanya Lieni. Alhamdulillah iya ma. Tapi saat aku bertanya tentang apa dia mencintaiku, Koko menjawab itu tidak penting. Nisa takut Koko hanya menganggapku sebagai pelampiasan nafsu. Dan setelah 1 tahun nanti dia akan tetap menginginkan perceraian. Jawab Anissa dengan wajah murung. Apa dia menyuruhmu menggunakan kontrasepsi? Tanya Lieni. Tidak. Jawab Anissa. Kalau begitu ada kemungkinan dia sudah memiliki perasaan sama kamu. Reki itu bukan tipe pria yang suka menyentuh sembarang wanita. Koko juga bukan tipe pria yang pandai mengungkapkan rasa sayangnya dengan kata-kata tapi melalui tindakan langsung. Ujar Lieni. Apa perhiasan yang kamu pakai pemberiannya? Tanya Lieni. Ya, dia bilang ini hadiah ulang tahunku. Jawab Anissa. Mungkin dengan benda itulah dia mengungkapkan rasa sayang dan cintanya sama kamu. Tapi memang sih kita para wanita sangat butuh pengakuan cinta. Kalau begitu berusahalah buat Koko mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ujar Lieni. Grab. Anissa memeluk Lieni. Anissa sangat bahagia karena diberikan ibu mertua yang sangat baik padanya. Makasih ya, Ma. Karena Mama sudah menganggapku seperti anak sendiri. Mama itu adalah mertua idaman bagi para menantu di luar sana. Ucap Anissa. Widih, Mama jadi pengen terbang. Ucap Lieni tergagah. Ya sudah istirahatlah. Pokoknya cepat berikan Mama cucu. Mama sudah sangat ingin menggendong cucu. Sambung Lieni. Mudah-mudahan ya, Ma. Aku juga berharap disegerakan agar hubungan kami menjadi lebih dekat lagi. Ujar Anissa. Lieni tersenyum sembari membelai rambut menantunya itu. Setelah selesai berbincang, Lieni kemudian keluar dari kamar Anissa untuk beristirahat. Sepeninggal Lieni pergi, Anissa kemudian merapikan kamarnya dan juga mengganti spraynya dengan yang baru. Sebelum dia kembali tidur, Anissa membuka ponselnya dan teringat sesuatu. Sekarang tidak ada gunanya aku tetap menyimpan nomor ponsel Mas Hendra. Aku sudah memutuskan tidak ingin memberikan harapan pada hubungan yang tidak jelas di antara kami. Aku sudah memutuskan akan menyerahkan hatiku sepenuhnya untuk Koko Reki. Gumam Anissa. Aku tidak menyangka akan secepat ini berpindah ke lain hati. Mungkin Allah memang ingin menakdirkan aku hidup bersama Koko dengan alasan tertentu. Anissa kembali tersenyum saat mengingat percintaan manis mereka tadi malam.
Sementara itu di tempat berbeda Reki tengah membeli camilan dan minuman instan untuk para karyawannya. Setelah selesai, pria itu segera pergi ke bengkel. Reki disambut oleh 2 orang karyawan bengkel karena makanan dan minuman yang dia beli cukup banyak. Kalau ada wanita mencariku, bilang saja aku ke Afrika, ujar Reki. Siap, bos. Reki berjalan memasuki markas karena Rio dan Hilman sudah menunggunya di sana. Bagaimana hasilnya? Tanya Reki. Sesuai dugaan kita, dari 60 orang ada 7 orang yang masih positif pengguna. Jawab Rio. Benarkah? Siapa? Tanya Reki terkejut. Ini daftar yang mengikuti tes. Dan angka yang aku lingkari adalah orang-orang yang masih positif menggunakan narkoba. Jawab Rio. Reki tampak terdiam. Pria itu seolah merenungi nama-nama itu. Kita apakan 7 orang ini? Apa kita akan mengeluarkannya? Tanya Hilman. Jangan dulu. Biarkan saja dulu. Jawab Reki. Apa kamu ingin memanggil mereka ke sini? Tanya Hilman. Tidak. Bersikaplah seolah tidak tahu apa-apa. Jawab Reki. Sebenarnya apa yang Reki rencanakan? Batin Rio. Apa sudah ada kabar tentang Reno? Tanya Reki. Tidak ada. Dia seperti hilang di telan bumi. Jawab Hilman. Aku lupa memberitahu kalian agar segera meretas CCTV jalan waktu itu. Ujar Reki. Aku sudah melakukannya sebelum kamu memerintahkan aku. Tapi sesuai dugaanku, CCTV itu sudah diretas lebih dulu sehingga aku tidak bisa menemukan keberadaan Reno. Itulah sebabnya aku tidak melaporkan hal ini padamu karena aku pikir tidak ada gunanya. Ujar Rio. Sepertinya memang ada orang yang berada di belakang Reno. Kenapa tidak kita usut melalui ke-7 orang yang positif narkoba ini? Tanya Hilman. Apa pendapatmu? Tanya Reki. Dengan kita menyelidiki di mana mereka membeli barang itu, kita bisa mengikuti si pengedar. Dengan begitu, kita bisa sampai pada bandarnya. Kalau kita sudah sampai pada bandarnya, kita pasti bisa bertemu dengan Reno. Jawab Reki. Masuk akal. Tapi aku tidak ingin melakukan hal itu dulu. Ada yang ingin aku pastikan. Sekarang lebih baik suruh anak buah kita pantau kios tempat Reno berjualan pakaian di Tanah Abang. Laporkan setiap ada gerak-gerik yang mencurigakan. Ujar Reki. Kemarin sore anak buah kita melaporkan kalau Ibu Reno jatuh sakit saat ini. Beliau sangat khawatir karena Reno tidak pulang ke rumah. Ujar Hilman. Bagaimana uang yang kemarin? Tanya Reki. Sudah aku transfer ke rekeningmu. Kamu bisa cek m-banking milikmu. Jawab Rio. Semuanya? Tanya Reki. Tidak. Aku sisakan 5 M di koper itu. Jawab Rio sembari menunjuk koper yang ada sudut ruangan. Koper yang berjumlah 5 buah itu tampak berjejer rapi. Kumpulkan semua anak buah kita ke sini. Suruh tutup bengkel lebih awal. Ujar Reki sembari melangkah mengambil sebuah koper berwarna biru. Hilman segera melaksanakan perintah Reki. Tentu saja semua anak buahnya bergegas menuruti perintah sang bos. Terlebih saat turun mereka melihat Reki tengah membuka skoper uang berwarna merah. Baris yang rapi, ucap Reki. Semua anak buahnya menuruti apa yang aku perintahkan. Maju satu persatu, ucap Reki. Anak buahnya senyum semeringah saat Reki membagikan 2 gepok uang dalam 1 orang. Terima kasih bos. Ucap para anak buah Reki setelah menerima gepokan uang itu di tangan mereka. Ingat, belikan barang yang bermanfaat. Aku tidak ingin mendengar atau tahu kalau uang itu kalian gunakan untuk membeli narkoba. Meski pekerjaan kita bukan kerjaan lurus 100%, tapi dari dulu aku tekankan. Kalau kelompok kita anti narkoba, dan kalian sudah tahu risikonya kalau kalian berani melanggar. Apa kalian mengerti? Tanya Reki. Mengerti bos? Jawab mereka serentak. Bagus. Pergilah, ujar Reki. Terima kasih, bos. Ucap semua anak buah Reki yang kemudian satu persatu meninggalkan markas itu. Rio, ambil 1 koper untukmu. Dan Hilman ambil 1 koper untukmu. Ucap Reki. Makasih, bos. Ucap Hilman. Reki menyeret kedua koper berisi uang dan memasukkannya ke dalam mobil. Kamu mau langsung pulang? Tanya Hilman. Tidak. Aku mau pergi ke rumah Reno, mau ikut? Tanya Reki. Boleh. Jawab Hilman. Rio kemana?
Dia nggak mau ikut, tanya Reki. Dia masih ada di markas. Katanya dia mau bertemu dengan pujaan hatinya, jawab Hilman. Dia sudah punya pacar. Siapa? Tanya Reki. Nggak tahu. Mungkin yang di rumah bordil kali, jawab Hilman yang membuat Reki tergagah. Hilman dan Reki memasuki mobil dan kemudian pergi ke rumah Reno. Sesampai di sana, terlihat rumah itu sangat sepi dan tidak terawat karena banyak daun yang berguguran, namun tidak disapu hingga ke teras rumah. Tok, 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 ceklek. Dino? Ibu ada? Tanya Reki pada Dino, adik dari Reno yang berusia 16 tahun. Ibu sakit, Kak. Sudah 2 hari ini nggak mau makan, jawab Dino. Mendengar itu Reki langsung masuk dan menyeret sebuah koper. Reki langsung pergi menuju kamar Maryam dan melihat wanita parubaya itu sedang tergolek lemas. Man, tolong kamu belikan bubur dulu untuk ibu, ujar Reki. Oke, Din, ikut kakak yuk, ujar Hilman. Iya kak, jawab Dino. Hilman dan Dino pergi membeli makanan. Sementara Reki langsung mendekati Maryam. Bu, sapa Reki sembari menggenggam tangan Maryam. Perlahan Maryam membuka matanya dan langsung menangis saat melihat kedatangan sahabat putranya itu. Pre Reki, Pre Reno, Higgs. Tubuh lemah itu langsung bergetar karena isak tangis. Has, Reno baik-baik saja, Bu. Dia sudah memberi kabar padaku. Dia menyuruhku datang ke sini karena dia tidak bisa mengingat nomor ponsel ibu. Hanya nomor ponselku yang bisa dia ingat. Karena pergi buru-buru, ponselnya jatuh entah kemana. Makanya dia menghubungiku, ujar Reki. Benarkah? Tangis Maryam mereda seketika. Wanita parubaya itu bahkan langsung duduk, meskipun harus dibantu oleh Reki. Benar, Bu. Untuk apa aku berbohong? Aku kesini ingin menyampaikan kabar gembira buat ibu, jawab Reki. Kabar gembira? Apa Reno akan segera pulang? Tanya Maryam. Kali ini ibu harus bersabar karena Reno akan menjadi orang sukses. Ternyata selama ini dia diam-diam membuka bisnis secara online. Dan ternyata bisnisnya itu dilirik oleh pasar luar negeri. Dia ikut bergabung dan bekerja sama dengan orang luar hingga harus pergi mendadak dan gak sempat ngabarin ibu, jawab Reki. Benarkah? Tapi dia tidak pernah cerita punya bisnis lain selain baju itu, tanya Maryam. Karena awalnya dia cuma iseng menjalankan bisnis itu. Tapi ternyata bisnisnya itu bisa diterima oleh masyarakat luar. Dia ingin membahagiakan ibu dan ingin cepat mencari menantu buat ibu. Dia pengen istri bule katanya. Jadi untuk sementara dia tinggal di luar negeri dulu untuk sementara waktu, jawab Reki. Walah, kok aneh-aneh si Reno pengen istri orang barat. Wong di Indonesia aja gadis masih banyak sekali, ujar Maryam sembari tergagah. Reki menerbitkan senyum saat melihat tawa Maryam yang tampak bahagia. Maafkan aku, Bu, karena sudah membohongi ibu. Tapi aku janji akan menemukan Reno. Aku merasa hilangnya Reno karena alasan khusus. Meskipun itu ada 2 kemungkinan. Aku sangat mengenal Reno, dia sangat menyayangi ibu dan juga adiknya. Jadi tidak mungkin dia menghilang tanpa memberitahu keluarganya. Hanya ada 2 kemungkinan dia melakukan itu. Pertama, dia sengaja menghilang karena ingin aku jadi tersangka setelah ibunya melaporkan berita kehilangan. Yang kedua, Reno bersembunyi di suatu tempat dan merencanakan balas dendam untukku, batin Reki. Oh ya, ini Reno ngirim sesuatu untuk ibu, ujar Reki. Apa ini? Tanya Maryam. Buka saja, ucap Reki. Maryam perlahan bangkit dari tempat tidur dan membuka koper itu meskipun tangannya masih sangat lemas. Mata Maryam terbelalak saat melihat ada 1 koper uang berwarna merah. Banyak sekali, gumam Maryam. Ini hasil kerja keras Reno. Sekarang dia sudah tanda tangan kontrak dan harus menjalankan kewajibannya di luar negeri selama beberapa bulan, ujar Reki. Jadi dia nggak pulang sampai berapa lama? Tanya Maryam. Sekitar 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini ibu harus bersabar karena Reno pasti sulit dihubungi. Dia harus konsentrasi dengan pekerjaannya, jawab Reki. Entah ibu harus sedih atau senang mendengar berita ini. Tapi kalau ibu boleh memilih, ibu lebih suka dia berada di dekat ibu daripada dia bergelimang harta tapi jauh dari ibu, ujar Maryam. Ibu jangan sedih ya,
Ini semua demi masa depan Reno dan juga Dino. Reno punya cita-cita kalau Dino harus kuliah dokter nantinya. Dan tentu saja itu akan menelan biaya yang tidak sedikit. Ibu doakan saja dia semoga sukses dan bisa mewujudkan semua cita-citanya. Ujar Reki. Amin. Makasih karena kalian selalu mendukung Reno selama ini. Ucap Mariam. Sama-sama, Bu. Jawab Reki. Tidak berapa lama kemudian Hilman datang bersama Dino. Bubur yang sudah diletakkan Dino ke dalam mangkok, segera dia bawa ke kamar bersama air minum. Sekarang ibu makan dulu ya. Jangan banyak pikiran lagi. Nanti Reno bisa nggak tenang dan nggak bisa konsentrasi bekerja di sana. Ujar Reki. Iya, ibu mau makan. Sekarang perasaan ibu sudah lega karena Reno ternyata baik-baik saja dan berada di luar negeri. Mariam meraih mangkok bubur dan memakannya dengan lahap. Hilman bertanya pada Reki dengan alisnya. Namun Reki hanya menjawabnya dengan senyum tipis. Setelah Mariam menghabiskan makanannya, Reki dan Hilman berpamitan pulang. Sering-sering main ke sini agar ibu nggak sesepian. Ujar Mariam. Oh iya, saya sampai lupa menyampaikan pesan Reno. Katanya ibu disuruh daftar pengajian atau semacam majelis taklim gitu. Biar bisa mengisi waktu kosong sekaligus mendoakan Reno supaya sukses. Ujar Reki. Gitu ya? Ya, Bu. Jawab Reki. Ya sudah, kami pulang dulu ya, Bu. Ucap Hilman sembari mencium tangan Mariam, begitu juga dengan Reki. Hati-hati. Ucap Mariam sembari melambaikan tangannya pada Reki dan Hilman yang sudah memasuki mobil. Kamu mengatakan pada Ibu Mariam kalau Reno berbisnis ke luar negeri? Tanya Hilman. Setidaknya hal itu bisa membuat dia bangkit untuk sementara waktu sampai kita menemukan Reno. Jawab Reki. Sebenarnya buat apa kita mencari Reno? Bukankah niat awal kita memang ingin melenyapkannya? Tanya Hilman. Hah? Ternyata aku tidak bisa kehilangan Reno meskipun dia sudah berkali-kali menyakitiku. Mungkin saja aku bisa berbuat kejam padanya, tapi setelah Ibu Mariam tiada, aku tidak bisa melihat Ibu Mariam seperti tadi. Jawab Reki. Pokoknya apapun keadaannya, kita harus menemukan keberadaan Reno. Sambung Reki. Tapi ngomong-ngomong, ganas juga istrimu, Re. Sindir Hilman. Maksudmu? Tanya Reki. Pandai juga dia buat tanda kismark. Apa lingerie si Kodi langsung dia coba semuanya tadi malam? Tanya Hilman sembari tergagah. Pengen tahu aja. Itu urusan ranjangku. Kalau kamu ingin tahu rasa yang perawan, sana cari istri. Jangan main lonte aja kerjaanmu. Jawab Reki. Sialan. Nikah dijebak aja sudah sombong minta ampun. Lagian aku nggak selera dengan tipe seperti istrimu itu. Sama sekali tidak menarik. Cibir Hilman. Persepsiku selama ini salah. Justru wanita berhijab itu menyimpan keindahan yang tidak pernah aku bayangkan. Ujar Reki. Omong kosong. Aku nggak mau masuk jebakan Batman. Ucap Hilman. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya. Ujar Reki yang kemudian mengeluarkan ponselnya. Tring. 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 Koko. Gumam Anissa dengan senyum terbit di bibirnya. Halo, assalamualaikum kok. Ucap Anissa. Waalaikumsalam. Jawaban Reki membuat Hilman menutup mulut karena hampir saja dia ingin tertawa keras. Reki mengerlingkan matanya pada Hilman yang tengah meledek dirinya. Ada apa kok? Tanya Anissa. Malam ini pakai yang warna merun. Ucap Reki yang membuat Anissa jadi tersipu. Iya. Jawab Anissa. Setelah jawaban Anissa itu, Reki langsung mengakhiri panggilannya secara sepihak. Sementara Hilman mengerlingkan matanya dengan tidak senang. Kenapa? Iri? Bilang bos. Ledek Reki. Gitu banget kamu, Re. Jadi maksudmu beli sekodi biar bisa genjot istrimu dengan lingerie ganti-ganti? Tanya Hilman. Ya iya dong. Biar fantasi bercintanya beda. Besok kamu tolong carikan lingerie yang motifnya beda lagi. Dan juga warnanya berbeda-beda. Pokoknya sekarang tugasmu mencarikan aku lingerie keluaran terbaru setiap hari. Jawab Reki. Mafia sialan. Gara-gara beli sekodi aja aku sudah digosipkan sama pelayan toko. Sekarang mau disuruh beli tiap hari. Nanti aku dikira maniak seks atau punya kelainan. Ucap Hilman yang membuat Reki jadi tergagah. Dasar mafia bucin.
Tawa Reki semakin keras saat mendengar umpatan Hilman. Besti-bestiku, sambil nunggu bab baru, yuk mampir juga di karyaku. Hamil anak siapa? Di sana sudah bab ke-104. Dijamin nggak kalah seru. Makasih sudah mendukung karya recehku ya. Lop-lop sekebun untuk kalian. Bab ke-23, apa yang terjadi? Sudah hampir jam 9 malam, kenapa Koko belum pulang juga? Gumam Anissa. Anissa yang sudah berpakaian seksi, tampak mondar-mandir sembari meremas-remas jarinya satu sama lain. Haf, kenapa aku jadi sangat mendambakan dia seperti ini? Harusnya aku bersikap biasa saja agar dia tidak mengira aku wanita murahan dan ketagihan ingin ditiduri. Gumam Anissa. Hah, ya sudahlah, aku pergi tidur saja. Aku chat juga nggak dibalas, nelpon juga nggak dijawab. Mungkin bengkel lagi sedang ramai saat ini. Ucap Anissa yang kemudian memutuskan berbaring di atas tempat tidur dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya hingga ke leher. Lain di kamar Anissa yang tampak sepi dan dingin, lain pula di kamar Hendra yang saat ini tengah panas membara. Bagaimana tidak? Saat ini Hendra dan Rosa tengah bergumul menjadi satu. Kak. Rosa melengguh saat Hendra membenamkan wajahnya di puncak dada Rosa secara bergantian. Semula beberapa menit yang lalu, adegan saling paksa dan saling tolak sempat terjadi di antara keduanya. Namun Rosa akhirnya menyerah juga saat Hendra sudah berhasil melucuti pakaiannya dan mencumbu dirinya hingga dirinya pun menginginkan lebih. Hendra dengan gemas meremas dan menangkup dua benda berukuran sedang aset kebanggaan milik Rosa. Sementara cumbuannya sudah mendarat ke arah liang basah milik gadis itu. Suara merdu Rosa membuat Hendra semakin bersemangat mempermainkan milik gadis itu hingga Rosa mengerang panjang. Rosa menelan ludahnya sembari menggigit jarinya saat Hendra mulai memposisikan diri di antara kedua kakinya. Karena ini merupakan pertama kali baginya, tentu saja dia mengalami kegugupan. Namun tidak bagi Hendra, pria itu saat ini sedang diliputi hawa nafsu dan tidak mengerti apa yang sudah dia lakukan saat ini. Sakit. Hendra semakin mendorong miliknya yang berukuran standar itu. Pria itu tidak peduli dengan rasa sakit yang Rosa rasakan, dia hanya ingin miliknya segera dituntaskan. Rosa menjerit saat kejantanan Hendra memasukinya dengan 2 kali hentakan kasar. Hendra sama sekali tidak memberikan jeda maupun bersikap lembut pada Rosa. Setelah kejantanannya masuk sempurna, dia mulai menghentakkan dan menghujam kasar milik Rosa yang membuat suara gadis itu mendesah keras. Krit, krit, krit. Suara derit ranjang yang tak beraturan santer terdengar. Suara itu berlomba-lomba dengan suara Rosa dan Hendra yang saling bersahutan. Dan untuk kesekian kalinya, Rosa kembali mendapatkan pelepasan di sela rasa sakit dan perih di bawah sana. Rosa kembali melengguh saat Hendra kembali memasukinya dari belakang. Hendra lagi-lagi tidak bersikap lembut padanya. Meski nikmat, namun Rosa juga merasakan sakit dan perih karena Hendra menghujamnya dengan kasar dan keras. Dan tidak berapa lama kemudian, Hendra juga sampai pada puncak kenikmatan yang sama dengan Rosa rasakan. Brukik. Hendra menjatuhkan dirinya di samping Rosa dan kemudian tidak mengingat apapun lagi. Rosa menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan juga Hendra. Pria yang sangat dia cintai. Aku rela memberikan kesucianku asal kamu mau melihat ke arahku, Kak. Katakanlah cintaku ini buta. Namun aku rela buta asal kamu yang menjadi penunjuk jalanku. Gumam Rosa. Rosa meraih tangan Hendra dan membuat kepalanya tidur di lengan pria itu. Gadis itu kemudian ikut tertidur sembari memeluk Hendra dengan posesif. Ceklek. Reki menekan handle pintu saat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hal yang pertama pria itu lakukan saat memasuki kamarnya adalah masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Setelah selesai, dirinya segera berpakaian. Apa kalau aku membangunkannya, dia akan merasa terganggu? Batin Reki. Reki perlahan menarik selimut yang Anissa kenakan, dan lagi-lagi matanya terbelalak saat melihat penampilan Anissa yang mengenakan lingerie merun. Aduh, bahaya juga kalau tiap malam dia mengenakan baju seperti ini. Bisa-bisa aku enggan keluar rumah. Gumam Reki. Kulitnya sangat halus dan bersih. Aku tidak pernah melihat kulit wanita secantik ini. Gumam Reki sembari membelai lembut paha Anissa. Cup.
Reiki mengecup punggung Anissa yang terbuka. Anissa yang merasakan sentuhan, perlahan membuka matanya dan langsung berbalik badan. Kak Koko sudah pulang? Apa Koko sudah makan? Tanya Anissa sembari duduk. Namun Anissa sama sekali tidak menyadari kalau selimut yang dia gunakan sudah tidak lagi menutupi tubuhnya. Dan tentu saja kedua aset Anissa langsung memanjakan mata Reiki yang sudah terbakar gairah. Kenapa Koko diam? Apa Koko lapar? Tanya Anissa. Ya, dan aku sangat ingin memakanmu. Bisik Reiki di telinga Anissa. Pipi Anissa merona merah dengan senyum tersipu malu. Reiki kemudian meraih dagu Anissa dan membuat wajah cantik itu bersitatap dengan matanya. Kamu sangat cantik malam ini. Ucap Reiki yang lagi-lagi membuat Anissa tersipu. Terima kasih. Ucap Anissa. Haduh, jantungku rasanya mau meledak ini. Apa kami akan melakukannya lagi malam ini? Rasanya aku tidak kuat lagi melihat tatapan matanya yang terasa menembus jantungku. Batin Anissa. Reiki dengan lembut membelai wajah mulus Anissa dan perlahan tapi pasti pria itu melabuhkan ciumannya di bibir tipis milik istrinya itu. Reiki menuntun tangan Anissa agar berada di lehernya dan dengan satu gerakan cepat, dia berhasil membuat Anissa berada di pangkuannya. Anissa melengguh saat Reiki mulai mengakses tiap inci lehernya yang putih dan jenjang. Sementara tangan Reiki bergerilya melepaskan lingerie tipis yang membalut tubuh istrinya itu. Lagi-lagi suara merdu Anissa lolos begitu saja saat Reiki dengan rakus bermain di atas puncak dadanya yang tinggi menjulang secara bergantian. Anissa hanya bisa menyalurkan sensasi nikmat yang dia rasakan dengan meremas lembut rambut gondrong suaminya. Sejenak Reiki melepas pakaiannya dengan tergesa-gesa dan kemudian membantu Anissa yang masih malu-malu melepas pakaiannya. Untuk sejenak mata mereka bertaut saat Reiki memposisikan dirinya di antara kedua kaki Anissa. Istrinya itu menggigit kecil bibirnya yang membuat Anissa semakin tampak menggoda di matanya. Perlahan tapi pasti, Reiki menekan lembut miliknya ke liang basah milik Anissa. Wanita di bawah kungkungannya itu terdengar melengguh seksi yang membuat Reiki semakin bergairah. Krit, krit, krit. Perlahan Reiki mulai bergerak, menimbulkan suara derit ranjang mereka. Mata mereka masih terkunci, namun sesaat kemudian mereka sama-sama memejamkan mata karena ada sensasi nikmat yang mereka rasakan. Kok? Anissa mendesah saat Reiki mempercepat hujamannya. Dinginnya pendingin ruangan sama sekali tidak mereka rasakan, karena mereka saat ini benar-benar merasa terbakar gairah. Suara Anissa semakin melengking-lengking saat gelombang dahsyat miliknya datang secara tiba-tiba. Buat aku senang sayang. Lagi-lagi kata sayang dari Reiki begitu memanjakan telinga Anissa. Bu buat senang bagaimana? Tanya Anissa kebingungan. Naiklah. Ucap Reiki sembari kedua tangannya dia letakkan di belakang kepalanya. Anissa dengan malu-malu menaiki tubuh Reiki, sementara pria itu menatap wajah Anissa yang membuat Anissa jadi salah tingkah. Bisa tidak Koko jangan menatapku seperti itu? Tanya Anissa. Kenapa? Wajah istriku sendiri bukan istri tetangga. Jawab Reiki. Tapi aku malu. Jawab Anissa dengan bibir mengerucut. Singkirkan dulu obrolan tidak penting. Cepat masukkan. Nanti keburu layu. Ucap Reiki yang membuat mata Anissa jadi melotot. Kenapa aku? Koko masukkan sendiri saja. Ujar Anissa. Brukik. Reiki mendorong tubuh Anissa dan kemudian memposisikan dirinya di samping tubuh istrinya itu. Heg. Anissa kembali melengguh saat benda tumpul dan perkasa itu kembali membelah, menyeruak ke dalam miliknya. Reiki kembali membuat dirinya sebagai landasan pacu yang menyebabkan suaranya dan suara Reiki saling bersahutan. Aku akan mengajarimu agar kamu tidak malu-malu saat kita sedang bercinta. Kalau kamu malu-malu, itu artinya kamu tidak membuat suamimu senang. Bisik Reiki di sela-sela hujaman manisnya. Apa Koko sudah biasa melakukan hal ini dengan wanita lain? Waktu itu juga aku melihat lipstik di bajunya saat dia pergi ke rumah bordil. Apa kebiasaan itu masih sering dia lakukan? Apa dulu saat berpacaran dengan Dina dia juga begitu? Aku sangat lelah menebak-nebak begini. Apa kalau aku bertanya dia akan menjawabnya? Atau dia akan marah? Batin Anissa. Doggy style baby? Bisik Reiki. Itu apa?
Tanya Anissa yang sama sekali tidak paham dengan istilah bercinta pasangan suami istri. Reki kemudian menuntun Anissa untuk melakukan hal yang dia inginkan. Kini Anissa mengerti arti ucapan suaminya. Meskipun sebelumnya mereka pernah melakukan dengan cara itu, tapi Anissa tidak tahu istilahnya. Anissa kembali melenggu saat Reki kembali menjadikan dirinya sebagai landasan pacu setelah berhasil memasukinya dari arah belakang. Apapun yang Reki lakukan padanya, Anissa akui dia sangat menyukainya. Dia hanya bisa pasrah saat suaminya itu membolak-balik dirinya. Oh, baby. Reki akhirnya menyudahi percintaan itu saat dirinya melepaskan semua cairan cintanya. Hush. 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 Nafas Anissa dan Reki saling memburu satu sama lain. Reki kemudian berbaring di samping Anissa dan membawa istrinya itu masuk ke dalam dekapannya. Semua mendadak senyap. Telinga Anissa tak lagi menangkap degup jantung Reki yang kencang seperti beberapa waktu yang lalu. Tak ada percakapan di antara keduanya, namun Anissa dan Reki sama-sama tidak tertidur juga. Kako, Hen, apa di bengkel sangat ramai? Tanya Anissa. Kalau mau bertanya intinya saja, jangan terlalu banyak lewat kanan, kiri, tikungan, ujung-ujungnya balik lagi ke tempat yang sama. Jawab Reki. Ya kan basa-basi dulu kok. Kalau nanya langsung ke intinya nanti Koko marah. Ujar Anissa. Tergantung apa yang mau kamu tanyakan. Ujar Reki. Kalau begitu nggak jadi aja. Koko mah suka galak. Ucap Anissa. Yakin nggak mau nanya? Nanti jadi pikiran dan membuat rambutmu cepat beruban. Tanya Reki. Benarkah begitu? Tanya Anissa. Anu siapa? Tanya Reki sembari mengulum senyumnya. Nanti dulu. Jangan dipotong dulu. Ujar Anissa sembari duduk seketika. Kamu mau menggodaku ya? Tanya Reki. Apa sih? Tanya Anissa. Tuh. Reki menunjuk dada Anissa yang terbuka dengan bibirnya. Anissa langsung menutup dadanya dengan kedua tangannya, meskipun hanya menutupi seperempat bagian saja. Kalau begitu nanti saja nanyanya. Soalnya aku lapar lagi. Ujar Reki yang kemudian langsung mengungkung tubuh Anissa kembali. Nanti dulu. Aku belum selesai nanya ini. Mulut Anissa langsung terkunci saat Reki sudah membungkam mulutnya dengan ciuman panas. Ya Tuhan, si Koko bisa aja bikin aku meleleh. Kalau yang ini kan aku nggak bisa nolak juga lama-lama. Batin Anissa. Anissa hanya bisa memasrahkan diri saat Reki sudah menikmati puncak dadanya secara bergantian. Dan seperti malam sebelumnya, lagi-lagi mereka berdua menghabiskan malam yang panjang hingga hampir azan subuh. Kalau tiap malam begini terus, lama-lama aku bisa kena encok. Badanku rasanya remuk semua. Batin Anissa. Grab. Reki memeluk Anissa dari belakang saat istrinya itu sedang membersihkan diri di bawah guyuran air shower. Setelah mandi bersama, mereka kembali melaksanakan sholat berjamaah. Tidurlah. Kamu pasti mengantuk. Ucap Reki sembari membelai rambut Anissa yang sudah kering setelah dia bantu mengeringkannya dengan hair dryer. Koko mau kemana? Tanya Anissa. Tidak kemana-mana, aku mau tidur juga. Semalaman kamu membuatku kerja keras. Jawab Reki yang membuat mata Anissa jadi melotot. Kok nyalahin aku? Tanya Anissa. Ya bukan salahmu, tapi salah tembok. Jawab Reki sembari memejamkan matanya yang sudah semakin layu. Anissa mengulum senyumnya karena Reki sedikit-sedikit merubah sikap jauh lebih lembut dari sebelumnya. Cup. Anissa mencium pipi Reki yang membuat pria itu jadi menoleh ke arah Anissa. I love you, Koko. Ucap Anissa. Reki hanya membalas ucapan Anissa dengan senyuman dan kemudian meraup wajah Anissa agar istrinya itu memejamkan mata. Tidurlah. Ucap Reki yang kemudian membawa Anissa ke dalam pelukannya. Kenapa? Kenapa Koko nggak mau membalas ungkapan perasaanku? Apa begini rasanya cinta bertepuk sebelah tangan? Apa Koko memang tidak memiliki perasaan sedikit pun untukku? Dalam diam, Anissa merasa sangat sedih. Maafkan aku, Anissa. Aku takut ungkapan perasaanku padamu membawamu semakin jatuh ke jurang. Begitu jauhnya perbedaan yang membentang antara aku dan kamu. Apa di saat kamu tahu suamimu seorang pencuri,
kamu masih akan mengatakan kata-kata cinta itu. Kamu wanita sempurna di mataku. Wanita sempurna sepertimu seharusnya mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik segalanya dariku. Dan di saat aku jatuh nanti, di saat kejahatanku terbongkar nanti, mungkin aku tidak akan berani menatap matamu lagi. Batin Reiki. Aku mencintaimu, Anissa. Aku sangat mencintaimu. Tapi biarlah cinta ini aku simpan dalam hati. Sampai kamu lelah sendiri mencintaiku dan akhirnya memilih pergi. Tapi, aku tak sanggup kehilangan Anissa. Reiki refleks memeluk Anissa dengan erat, hingga Anissa sedikit merasa tidak nyaman dan menggeliat. Ternyata dia sudah tidur. Batin Reiki. Reiki mengendurkan pelukannya dan membiarkan Anissa tidur dengan bebas. Pria itu memandangi wajah Anissa hingga matanya pun ikut menyerah. Blemem. Mata Hendra terbuka seketika saat rasa kantuknya sudah reda. Bukan hanya itu, dia juga mendengar suara ketukan di luar pintu kamarnya. Ya, aku sudah bangun. Ucap Hendra yang membuat suara ketukan itu tidak lagi terdengar. Namun tiba-tiba matanya melotot saat menyadari ada seorang wanita tidur di sampingnya dengan membelakangi dirinya. Srak. Hendra memeriksa di bawah selimutnya saat dia menyadari gadis itu sedang bertelanjang di bawah selimut yang sama dengannya. Epi, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak mengenakan apapun? Gumam Hendra. Sekilas bayangan saat dirinya sedang memaksa Rosa bercumbu dan bercinta dengan gadis itu, seolah menjadi alarm pengingat dan menjadi slide satu persatu. Astagfirullah, ya Allah! Apa yang sudah aku lakukan? Aku dan Rosa. Hendra menutup mulutnya karena syok saat sudah menyadari semuanya. Rosa! Hendra menggerakkan tubuh adiknya itu, hingga Rosa menggeliat dan tanpa sadar selimut ikut tertarik dan memperlihatkan bagian dadanya. Astagfirullah. Rosa, bangunlah. Apa yang sudah kita lakukan? Hendra memalingkan wajahnya. Mendengar suara Hendra yang terdengar tegas, mata Rosa terbuka seketika. Kakak, Hicks. Rosa langsung menangis seketika. Rosa, apa yang terjadi? Kenapa kita bisa melakukan hal terkutuk ini? Tanya Hendra. Aku tidak tahu, Kak. Kakak sepulang dari luar tiba-tiba menarikku ke dalam kamar. Waktu itu aku hendak menanyakan sesuatu, tapi kakak malah memperkosaku. Hicks. Rosa kembali terisak. Astagfirullah. Ada apa denganku semalam? Gumam Hendra. Apa kakak semalam minum alkohol? Tanya Rosa. Tidak. Kakak memang pergi makan-makan karena salah satu teman kantor kakak ada yang ulang tahun. Tapi kami hanya memesan soft drink dan juga steak. Jawab Hendra. Mungkin ada salah satu teman kakak yang berbuat iseng mencampurkan minuman kakak dengan obat perangsang. Semalam kakak benar-benar tidak bisa dikendalikan. Ujar Rosa yang memasang wajah sedih. Sekarang pakailah dulu pakaianmu. Ujar Hendra. Rosa membalut tubuhnya dengan selimut lalu memungut pakaiannya dan kemudian masuk ke kamar mandi. Hendra melirik ke arah sprei putih miliknya dan terdapat bercak darah keperawanan Rosa yang tertinggal di sana. Hendra terpekur menatap noda darah itu. Perasaannya saat ini jadi campur aduk. Cekek. Rosa menekan handle pintu kamar mandi dan keluar dari sana. Rosa berjalan sedikit tertatih karena rasa perih dan nyeri pada inti tubuhnya. Rosa, kakak ingin bicara serius denganmu. Duduklah. Hendra menepuk tepi tempat tidur di sampingnya. Rosa perlahan meletakkan bokongnya dan duduk di sebelah pria yang dia cintai itu. Aku tahu kakak sudah melakukan kesalahan besar. Tapi kamu juga tahu kalau kakak tidak sengaja melakukannya. Rosa. Sejenak Hendra menelan air ludahnya yang terasa tersangkut di tenggorokannya. Bisakah kamu menganggap hal ini seolah tidak pernah terjadi? Pertanyaan Hendra seperti batu hantaman bagi Rosa. Begitu berat dan menyakitkan. Kakak tahu ini tidak adil buat kamu. Tapi kamu tahu sendiri kakak tidak bisa mencintai wanita lain selain Anissa. Tapi kamu tidak usah khawatir, aku akan bertanggung jawab penuh menjelaskan pada calon suamimu nanti kalau memang dia mempermasalahkan soal status keperawananmu. Ujar Hendra sembari menatap Rosa yang bermata sayu. Tidak masalah. Jawab Rosa dengan wajah datar. Sungguh? Wajah Hendra semringah. Rosa mengangguk sembari tersenyum hambar. Terima kasih Rosa.
Kamu memang adik tersayangku. Kakak janji akan memberikan segalanya asalkan bukan hati kakak. Ucap Hendra. Aku pergi dulu. Ujar Rosa tanpa menanggapi ucap Hendra. Ya, beristirahatlah. Ucap Hendra. Tes. Air mata Rosa jatuh membasahi pipinya dengan tangan terkepal erat saat gadis itu berbalik badan. Bab ke-24, eksekusi. Apa nona muda dan tuan muda belum juga turun? Tanya Lieni. Belum nyonya. Jawab pelayan. Lieni melihat ke arah jam di pergelangan tangan Mia yang